Ini adalah Honor 400, smartphone terbaru dari Honor yang disebut sebagai Next Gen AI Imaging Smartphone. Fitur AI-nya memang banyak banget. Ada yang bisa bikin gambar jadi video, ada yang untuk bantu ambil dan edit foto, ada yang untuk bantu bikinin tulisan jadi lebih rapi, dan ada yang bisa deteksi deepfake saat video call. Nggak cuma fitur AI aja yang andalannya ya, desainnya mewah, premium, back cover dari kaca, kamera utamanya 200 megapiksel dengan sensor besar 1/1,4 inci, baterainya 6000 mAh dengan teknologi silikon karbon, jadi bodinya tetap tipis dan bobotnya terjaga tetap ringan. SoC-nya Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12GB, storage-nya setengah terabyte ini, 512GB. Penasaran dengan yang satu ini? Langsung kita review aja yuk. Oke, setelah comeback ke pasar Indonesia beberapa waktu yang lalu, Honor Indonesia kembali menghadirkan smartphone terbaru mereka lewat Honor 400 series. Yang datang ke Indonesia ada dua versi, yaitu Honor 400 versi reguler dan Honor 400 Lite yang lebih terjangkau. Tapi kali ini kita bahas yang regulernya ya, Honor 400. Dan ini bukan pertama kalinya kita bikin review dari produk Honor loh. Sebelumnya kita udah pernah bikin video tentang Honor Pad 9 serta ekosistem milik Honor juga. Kalau kalian belum nonton, mungkin kelewatan ya. Tahu dong mesti ngapain? Oke, sekarang langsung aja kita bahas smartphone satu ini mulai dari paket penjualannya ya. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone Honor 400 dengan screen protector yang sudah langsung terpasang. Lalu ada chargernya, ada chargernya. Ini adalah charger 66 watt Honor Supercharge ya. Lalu ada kabel USB-C dan ada case, lalu ada SIM tray ejector dan dokumennya. Jadi lumayan lengkap nih paket penjualannya. Untuk desain, Honor 400 ini hadir dengan penampilan yang simple tapi tetap terkesan elegan dan mewah. Gaya desainnya serba flat, jadi bagian bodi belakangnya, frame serta layar itu rata semua, datar semua ya. Opsinya untuk warna itu ada 3, ada Desert Gold, ada Midnight Black, dan ada Tidal Blue. Untuk warna Desert Gold dan Midnight Black, bodi belakangnya sama-sama polos tanpa corak apapun. Sementara warna Tidal Blue, nah ini bodi belakangnya terdapat corak acak yang membuatnya nggak kelihatan polos-polos aja. Untuk materialnya, bagian frame itu pakai bahan polikarbonat, sementara bodi belakangnya ini pakai kaca. Untuk daya tahan terhadap debu dan air, smartphone ini punya IP rating loh di IP66. Jadi kalau kena percikan air atau hujan itu masih aman ya, semprot-semprot dikit masih bisa lah. Selain itu, Honor juga mengklaim kalau yang satu ini sudah punya sertifikasi SGS 5 Star Drop Resistance, jadi harusnya lumayan tangguh juga. Untuk dimensinya, tinggi 156,5 mm, lebar 74,6 mm, dan ketebalan di 7,3 mm. Sementara bobotnya itu semuanya sama ya, ada di 184 gram. Jadi cukup tipis dan ringan untuk sebuah smartphone yang baterainya 6000 mAh. Sekarang kita lihat sisi kanannya. Di sini ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, infrared blaster, dan ada speaker. Di kiri ini kosong ya. Di bawah ada SIM tray non-hybrid. Ini bisa untuk 2 nano SIM tanpa slot micro SD. Kemudian ada mikrofon lagi, ada port USB-C, dan ada grill speaker. Jadi smartphone ini punya 2 mic dan stereo speaker. Untuk kualitas suaranya sih udah terasa mencukupi lah ya untuk kelas harganya. Volumenya juga cukup lantang. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,55 inci, panelnya AMOLED, resolusinya 2736 x 1264. Refresh rate-nya up to 120 Hz, ini adaptif ya, jadi bisa naik sampai 120 Hz kalau ada aktivitas di layar dan turun ke 60 Hz kalau tidak ada aktivitas di layar. Untuk brightness-nya, smartphone ini diklaim mempunyai peak brightness sampai 5000 nits, tapi ini harusnya untuk local peak brightness di mode HDR aja. Kalau kita tes untuk di mode indoor ya, brightness layar bisa mencapai 620-an nits, ini udah lumayan tinggi. Sementara untuk simulasi outdoor, brightness-nya itu bisa mencapai 1500 nits. Ini tinggi juga nih ya. Udah bisa diandalkan banget untuk penggunaan di luar ruangan, bahkan di bawah terik sinar matahari sekalipun. Nah, untuk mode warna, smartphone ini punya 2 mode warna, ada normal dan ada vivid. Untuk hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti yang ini nih ya. Lihat ya sini ya. Terlihat ya, mode normal itu lebih diarahkan mendekati 100% sRGB. Jadi kalau mau edit foto atau video, gunakan mode ini aja. Tapi kalau mau warna yang lebih gonjreng di tampilan layar, bisa pilih mode vivid karena gamut volumenya jadi lebih tinggi di sini. Sudah mendekati 100% DCI P3 walaupun nggak pas-pas banget. Nah, untuk bezel, smartphone ini sudah tergolong tipis dan hampir simetris bezelnya ya di keempat sisi nih. Jadi penampilannya terasa modern dan rapi. Fitur Always On Display atau AOD juga sudah ada di sini dan ini bisa aktif terus-terusan. Jadi ini beneran always on. Nah, selain AOD, di layar ini juga ada fitur Motion Sickness Relief. Nah, fitur ini bisa bantu mengurangi rasa pusing atau mual akibat gerakan di layar. Biasanya ini sering terjadi kalau kita lagi lihat-lihat HP di mobil
chill, main game dan sebagainya ya. Bakal ada beberapa titik biru di layar yang bikin fokus kita lebih terjaga, sehingga katanya ini bisa mengurangi rasa pusing atau mual saat kita ngelihat ke layarnya ini. Kemudian di sini ada earpiece yang terletak di bezel bagian atas, dan kemudian ada kamera selfie 50 megapiksel f2.0 fix fokus ya di sini ya. Perekaman video sampai 4K 30 fps, dan di sini ada opsi untuk 1080p 60 fps. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya 200 megapiksel, sensornya besar 1/1,4 inci, bukannya f1.9, ada optical image stabilizer, autofocus tentunya ya. Lalu perekaman video sampai 4K 30 fps, dan di sini ada opsi untuk 1080p 60 fps. Kemudian ada lagi kamera ultra wide 12 megapiksel f2.2, field of view-nya lumayan lebar di 112 derajat. Ini autofocus dan perekaman video sampai dengan 4K 30 fps tanpa 1080p 60 fps di sini ya. Lalu ada LED flash. Nah, untuk fitur-fitur kamera bisa dilihat sini, lumayan banyak nih fitur-fiturnya nih. Serius banget ya, lihat nih, banyak banget nih. Lalu untuk spesifikasi internalnya sekarang, SoC-nya adalah Snapdragon 7 Gen 3. Memang ini bukan generasi terbaru ya, tapi harusnya performa yang ditawarkan masih terasa cukup untuk penggunaan sehari-hari. Untuk RAM dan storage ini pilihan cuma ada satu varian doang, yaitu yang RAM-nya 12GB dengan storage 512GB. RAM-nya pakai LPDDR4X, sementara storage-nya pakai UFS 3.1. Untuk baterai 6000 mAh dengan teknologi silikon karbon yang bikin baterainya punya kepadatan yang tinggi. Efeknya bodi smartphone tetap tipis dan ringan walaupun baterainya besar. Nah, untuk dukungan chargingnya, smartphone ini punya 66 watt Honor Supercharge. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, ada light sensor, proximity sensor, magnetometer, gyroscope juga ada, lengkap sensornya ya. Lalu untuk konektivitas tentunya udah bisa 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya ya. Dan dukungan untuk eSIM juga ada di sini, udah kekinian nih. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6 Bluetooth versi 5.4 dan kodeknya lumayan lengkap juga, SBC, AAC, Qualcomm aptX, Qualcomm aptX HD, LDAC ada semua di sini. NFC tentunya ada dan USB-nya bisa OTG. Untuk sistem keamanan dia punya Face Unlock dan ada in-display fingerprint sensor. Untuk OS dia pakai Magic OS 9.0, ini berbasis Android 15. Untuk jatah update-nya, smartphone ini rencananya akan dapat 2 kali update versi Android dan 3 tahun untuk security patch-nya. OS-nya ini bersih dari iklan ya, tapi untuk aplikasi third party tentunya tetap ada di sini ya. Dan kalau rasanya tidak dibutuhkan, aplikasi ini bisa di-uninstall kok. Aman. Nah, untuk fitur-fitur ini ada banyak banget ya. Fitur dari Google seperti Google Lens, Gemini, dan Circle to Search itu sudah ada di sini. Lalu mungkin banyak yang nanya, ada Google Play Store-nya nggak tuh? Nah, tenang. Ada di sini, ada Play Store-nya ya. Smartphone dari Honor itu memang punya Google Mobile Services atau GMS secara resmi. Jadi fitur dan layanan dari Google bisa jalan di sini tanpa ada masalah, normal aja kayak Android biasa. Lalu fitur Honor Connect ini juga udah tersedia di sini. Ini adalah fitur untuk memudahkan transfer file antara smartphone Honor dengan iPhone. Caranya, tinggal install aplikasi Honor Connect ini di iPhone yang ingin kita gunakan untuk transfer file. Kemudian bakal muncul tuh opsi untuk share ke iPhone pas kita mau sharing file. Nah, sekarang kita bahas yang jadi andalan smartphone ini, fitur AI dari Honor sendiri. Di sini ada AI Eraser 2.0. Fitur ini bisa menghapus objek yang mengganggu di foto, lalu menambal area yang dihapus dengan gambar yang sesuai dengan area sekitarnya. Untuk hasilnya kayak gini, lumayan rapi ya ini ya. Lalu ada AI Outpainting. Yang satu ini fungsinya untuk memperluas bagian foto atau gambar dengan bantuan AI. Ini bakal berguna nih kalau ada bagian foto kita yang kepotong atau kalau kita mau ubah aspek rasio dari foto kita. Kemudian ada AI Cutout. Nah, fitur ini bisa melakukan seleksi otomatis terhadap objek di sebuah foto. Jadi kita bisa pindahin posisi objeknya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini yang menarik nih, ada AI Image to Video. Nah, sesuai namanya, fitur ini bisa membuat video pendek dari sebuah foto atau dari gambar. Lucu nih, foto yang tadinya statis diam doang jadi bisa seolah-olah bergerak dengan fitur yang satu ini. Untuk hasilnya sendiri udah lumayan rapi sih ya menurut kami ya. Catatannya, kita nggak bisa kasih prompt mau bikin video seperti apa. Jadinya video ini akan di-generate secara random atau ya sepantasnya lah di-generate-nya ya. Nah, untuk fitur ini menggunakan model AI Veo 2 dari Google. Jadi bisa dibilang ini hasil kerjasama antara Honor dan Google juga ya. Nah, menurut Honor, smartphone Honor 400 series ini jadi smartphone pertama di dunia yang punya fitur AI Image to Video secara built-in di smartphone-nya. Lalu ada fitur AI Collage di sini. Fitur ini bisa membantu kita menyusun gambar dengan tampilan collage secara otomatis. Kita tinggal pilih beberapa gambar, nanti sistemnya akan langsung nyusun jadi suatu tampilan collage atau collage yang rapi tanpa perlu diedit secara manual. Praktis banget ini ya. Lalu ada
ada Magic Portal. Ini adalah fitur untuk copy paste sesuatu antar aplikasi dengan cara drag and drop. Caranya tinggal lingkari teks, gambar, atau file apapun dengan gesture knuckle. Kemudian arahkan ke sidebar di sebelah kanan layar. AI di sini bakal akan mengenali objek yang kita copy, lalu akan menampilkan pilihan aplikasi yang cocok untuk pasting objeknya. Kemudian masih ada lagi, ada AI Proofreading. Ini adalah fitur yang bisa ngecek apakah tulisan kita sudah sesuai dengan tata bahasa yang tepat atau belum. Bahasa Indonesia udah bisa ya di sini ya. Kemudian ada AI Polish and Rewrite-nya. Yang ini berfungsi untuk memperbaiki ejaan, tata bahasa, dan susunan kalimat supaya tulisan kita jadi lebih rapih, jelas, dan enak untuk dibaca. Lalu ada fitur AI Compose. Ini berfungsi untuk membuat tulisan secara otomatis berdasarkan prompt yang kita buat. Contohnya nih, kita mau bikin caption atau membuat surat lamaran kerja gitu ya, ucapan selamat ulang tahun gitu, dan lain-lain. Bisa tinggal di prompt aja, nanti dibuatin sama dia ya. Lalu tentunya ada AI Translate. Fitur ini bisa menerjemahkan percakapan secara real time dari bahasa asing ke bahasa yang kita pilih, termasuk bahasa Indonesia. Bisa nih. Ada dua mode yang tersedia di sini, yaitu chat untuk percakapan dua arah dan ada interpreter untuk percakapan satu arah. Lalu masih ada lagi namanya AI Deepfake Detection. Nah, fitur ini bisa mendeteksi deepfake saat kita lagi video call. AI-nya bakal melakukan scan terhadap wajah dari lawan bicara kita. Kalau dirasakan mencurigakan, bakal muncul peringatan bahaya. Jadi kita perlu lebih hati-hati. Jangan-jangan kita ngobrol sama AI juga. Ini bakal berguna banget ya. Belakangan ini kan memang banyak yang menyalahgunakan teknologi deepfake untuk menipu. Sayangnya banyak yang beneran ketipu karena nggak sadar bahwa lawan bicaranya lagi pakai deepfake ya. Nah, hadirnya fitur ini seharusnya bisa bikin kita jadi lebih waspada terhadap penipuan dengan motif seperti ini. Nah, sedikit catatan ya, semua fitur AI di smartphone ini membutuhkan koneksi internet. Jadi memang belum bisa jalan secara offline. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Untuk Antutu 10, dia bisa dapat 854 ribuan. Untuk Geekbench 6, single core-nya di 1170, multicore di 3165. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1, graphics core-nya di 9815. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base core ada di 5362 dengan lowest score di 5351. Jadi stability-nya mantep, 99,8%. Kemudian untuk GFX Bench 1080p Manhattan 3.1 off-screen dia dapat 84 fps, sementara untuk 1080p Car Chase off-screen dia dapat 47 fps. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming ya. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, kami menggunakan game mode yang bisa diakses melalui slider ketika menjalankan game. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Saat dimainkan, refresh rate bisa jalan di 90 Hz dan frame rate bisa lancar di 90 fps. Jadi walaupun belum nyampe 120 fps masih cukup asik ya. Ini lebih smooth daripada yang 60 fps aja. Lanjut untuk Mobile Legends, setting frame rate terbuka itu sampai ultra atau 120 fps. Sementara setting grafis yang terbuka seperti ini nih ya. Bisa dibilang setting tertinggi di game ini sudah terbuka untuk smartphone yang satu ini. Nah, saat dimainkan frame rate bisa mencapai 120 fps kalau lagi sepi. Sementara kalau lagi ada battle yang efek visualnya cukup rame, frame rate dari kisaran 80 sampai 90 fps. Masih cukup mantep lah untuk push rank pakai smartphone ini ya. Lalu untuk PUBG Mobile. Nah, di sini opsi setting frame rate terbuka sampai ekstrim atau 60 fps dan gamenya tentunya bisa jalan mulus dan lancar di 60 fps tanpa ada masalah sama sekali. Untuk gyro aiming bagaimana? Aman di sini. Kan dia pakai gyroscope yang hardware ya. Jadi udah enak lah buat PUBG Mobile. Lanjut dengan Wuthering Waves. Kita coba mainkan preset grafis di quality. Settings frame rate di 60 fps dan auto FPS-nya kita off-kan. Nah, kalau lagi jalan-jalan keliling map, frame rate-nya dari kisaran 30 sampai 35 fps. Tapi kalau ada battle, frame rate-nya sering turun ke bawah 30 fps. Saran kami sih kalau mau main game satu ini lebih baik pakai preset grafis yang lebih rendah saja. Jadi dapat frame rate-nya lebih tinggi, lebih asik aja main gamenya ya. Lalu kita masuk ke Genshin Impact. Langsung aja kita hajar satu dengan highest 60 fps. Kita coba tanpa kipas pendingin terlebih dahulu. Di 5 menit pertama, frame rate saat jalan-jalan itu ada di kisaran 40 sampai 55 fps. Sementara kalau battle di kisaran 40 sampai 45 fps. Setelah itu frame rate turun ke kisaran 38 sampai 45 fps baik saat jalan maupun battle. Hasil seperti ini bertahan hingga akhir pengujian. Nah, untuk suhunya, titik terpanas di bagian depan smartphone ada di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius. Masih oke. Sementara titik terpanas di bagian belakang smartphone sama, 42 sampai 43 Celcius juga. Lanjut lagi kita coba pakai kipas pendingin bagaimana nih ya. Dengan skenario pengujian yang sama, frame rate-nya ada di angka 40 sampai 55 fps sepanjang pengujian. Jadi kalau pakai kipas pendingin hasilnya memang jadi lebih stabil. Nah, kalau mau dikasih rankingan nih buat Genshin Impact, ini masuk ke dalam ranking B. Oke, lanjut ke pengujian kameranya. Oke, di tangan saya kali ini udah ada si Honor 400 dan kali ini tes kameranya bareng sama saya. Ini suara yang teman-teman dengar sekarang direkam secara langsung menggunakan mikrofon yang ada di smartphone-nya. Ini udah dual mikrofon ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk vlogging gitu misalnya, suaranya tuh kurang lebih kayak begini.
Kita mulai pembahasannya dari video di kamera selfie-nya ya. Di sini resolusinya bisa sampai 4K 30 fps dan ada juga opsi untuk 1080p 60 fps. Untuk kualitas gambarnya ini udah terasa lumayan asik untuk kami. Detail dan ketajamannya itu terasa pas. Untuk stabilisasinya di resolusi 4K 30 fps hasilnya sudah terbilang sangat stabil saat dibawa jalan seperti ini. Tapi kalau di 1080p 60 fps kami menemukan ACE-nya sedikit kurang optimal. Jadi hasilnya sedikit berguncang walaupun bukan sampai tidak stabil sama sekali ya. Lalu untuk kemampuan dynamic range-nya ini standar saja. Di bagian background agak overexpose, tapi untungnya bagian wajah masih bisa terlihat dengan jelas. Lanjut ke kamera utama. Di sini resolusinya bisa sampai 4K 30 fps dan ada juga opsi untuk 1080p 60 fps. Untuk kualitasnya ini terbilang asik ya. Detail dan ketajamannya terbilang cukup tinggi. Jadi kami sih nggak ada protes di sini. Untuk stabilisasinya ini juga sudah terbilang stabil di semua resolusinya. Mau pakai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps hasilnya sudah stabil dan minim guncangan saat dibawa jalan kayak gini. Untuk dynamic range di resolusi 4K 30 fps sisi terang dan gelapnya bisa diseimbangkan dengan baik. Di sini background tidak terasa overexpose dan bagian wajah juga masih bisa terlihat dengan jelas. Tapi kalau di 1080p 60 fps bagian backgroundnya jadi terasa sedikit overexpose ketimbang di 4K 30 fps-nya. Tapi untungnya bagian wajah tetap terlihat dengan jelas. Lanjut ke kamera ultrawide. Di sini resolusinya bisa sampai 4K 30 fps juga, tapi untuk opsi 60 fps sayangnya belum ada. Untuk kualitas gambarnya ini udah oke ya. Tidaknya ini lebih baik dari beberapa kamera ultrawide 8 megapiksel yang pernah kami coba. Untuk stabilisasinya ini juga sudah terbilang stabil saat dibawa jalan kayak gini. Untuk dynamic range ini juga standar saja. Kalau di keadaan yang perbedaan gelap dan terang yang kontras, backgroundnya jadi agak overexpose. Tapi untungnya bagian wajah masih terlihat dengan lumayan baik. Yang menarik, kamera ultrawide ini bisa autofocus. Nice, honor. Lanjut ke low light. Untuk kamera selfie-nya, kualitasnya memang sudah menurun ketimbang saat siang. Meskipun begitu, di 4K 30 fps hasilnya masih bisa dibilang cukup baik. Noise memang ada dan detail juga sudah menurun. Untungnya bentuk wajah saya masih bisa terjaga dan gambar juga masih cukup terang. Kalau kita pakai 1080p 60 fps, hasilnya jadi cenderung gelap seperti ini. Ini wajar ya, karena 60 fps memang butuh cahaya yang lebih banyak. Saran kami gunakan 30 fps-nya saja kalau mau pakai kamera selfie di kondisi minim cahaya. Lalu untuk jitter dari stabilizer ini juga tentunya ada ya. Tapi untungnya video masih terasa cukup stabil dan tidak terasa gempa. Lanjut ke kamera utamanya. Di 4K 30 fps, video yang dihasilkan terbilang lumayan. Detail gambar masih terjaga dengan baik dan noise pun terbilang minim. Lalu kalau kita pakai 1080p 60 fps-nya, detail gambarnya juga tetap terjaga dan minim noise. Dan yang menarik, video yang dihasilkan tetap terang. Untuk frame rate-nya juga aman. Tidak terjadi penurunan FPS meski di kondisi minim cahaya. Ini kalau bukan sensor kelas atas, sulit untuk bisa mencapai 60 fps dengan terang seperti ini. Untuk jitternya gimana? Di 30 fps, kalau di bawah jalan seperti ini, jitter masih cukup terlihat. Tapi kalau di 60 fps, jitternya lebih minim dibanding 30 fps-nya. Untuk urusan autofocus, langsung saja kita coba di low light. Di 30 fps hasilnya aman, nggak ada masalah meski di kondisi minim cahaya. Sementara saat kami tes di 60 fps, autofokusnya sudah terbilang aman. Tapi kami menemukan sering ada flicker saat pengujian. Lanjut ke kamera ultrawide. Di kondisi low light hasilnya memang tidak sebagus kamera utamanya. Namun ini masih lebih baik ketimbang kamera ultrawide di beberapa smartphone lain yang pernah kami uji. Untuk jitternya ini juga cukup terasa ya kalau dibawa jalan seperti ini. Untuk tes autofokusnya langsung kita coba saja saat low light. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Sekarang lanjut lagi ke urusan fotografi. Menurut kami kemampuan fotografi dari smartphone ini udah cukup asik sih. Kalau di siang hari rasanya mau pakai kamera apapun tinggal jepret aja lalu beres. Yang kami suka, walaupun smartphone ini nggak punya kamera telefoto, hasil foto menggunakan digital zoom 2 kalinya punya kualitas yang tinggi. Kamera ultrawide-nya juga menarik, karena bisa autofocus, yang satu ini jadi bisa untuk makro fotografi juga. Lalu kalau mau pakai portrait mode juga bisa, dan hasilnya cukup rapi, seperti ini. Kalau di kondisi low light, kualitas kamera selfie-nya memang sedikit menurun ketimbang di siang hari. Namun secara umum hasilnya masih terbilang bagus lah untuk kami. Kalau kamera utamanya sih udah beda level ya. Di kondisi minim cahaya sekalipun, kamera ini masih menghasilkan foto yang kualitasnya cukup tinggi. Detailnya pun tetap terjaga dan noise pun terbilang minim. Menariknya, saat menggunakan digital zoom 2 kalinya pun, hasilnya tetap terjaga. Lalu kalau untuk kamera ultrawide, menurut kami ini masih tergolong cukup aja lah hasilnya. Di low light memang tangan kita harus lebih stabil karena fitur auto night mode-nya akan menyala di kondisi seperti ini. Lanjut bahas fitur ekstranya. Yang pertama di sini ada AI Zoom. Ini adalah fitur untuk upscaling foto dengan bantuan AI. Tombol fiturnya bakal muncul kalau kita melakukan digital zoom di atas 15 kali. Untuk perbandingan gambar dengan AI Zoom dan tanpa AI Zoom seperti ini ya.
Lanjut lagi ada bokeh video. Ini bisa jalan di kamera utama saja ya. Untuk resolusinya pun terbatas di 1080p 30fps. Hasilnya sih udah cukup rapih ya menurut kami. Berikutnya slow motion juga ada. Dan ini bisa di kamera utama saja dengan resolusi maksimal 1080p 120fps. Tapi kalau mau yang lebih lambat, ada juga opsi 720p 240fps. Berikutnya ada juga mode Pro. Ini bisa untuk foto dan video di kamera utama dan kamera ultrawide. Untuk pengaturan ISO dan juga shutter speed-nya seperti ini ya. Oke, itu dia pembahasan kamera dari Honor 400. Overall, kemampuan kamera dari smartphone ini terbilang cukup asik di kelas harganya. Mau dipakai untuk mengambil foto atau video di berbagai momen, rasanya sudah bisa diandalkan. Tapi tentunya ada beberapa hal yang sekiranya masih bisa ditingkatkan lagi. Pertama, konsistensi stabilizer kamera selfie di 30fps dan 60fps masih perlu ditingkatkan. Berikutnya, sayangnya di sini kamera ultrawide-nya belum bisa merekam 60fps juga seperti kamera lainnya. Lanjut lagi adalah pengalaman multi kameranya yang di sini belum tergolong mulus. Ini bisa dilihat ketika kita pindah-pindah dari kamera ultrawide ke kamera utama atau sebaliknya. Yang terakhir, sayangnya belum ada autofocus di kamera selfie-nya. Oke, sekian dulu pengujian kamera kali ini. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, lanjut lagi kita tes daya tahan baterainya sekarang ya. Oke, dengan lokal YouTube playback 1080p, baterai habis setelah 23 jam 39 menit. Hasil yang terbilang standar lah. Ini sesuai dengan harapan kami ya untuk baterai sebesar ini. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30fps non HDR selama setengah jam, baterai berkurang 2% saja. Untuk mainan TikTok, baterai berkurang 3% dalam setengah jam. Ini lebih irit ya, biasanya sekitar 4%-an turunnya. Kemudian untuk Genshin Impact highest 60fps, baterai berkurang hanya 11% dalam 30 menit. Jadi daya tahan baterai lumayan oke juga nih ya. Nah, untuk charging sekarang kita lihat. Sampai 50% kita butuh 24 menit. Sementara dari kosong sampai penuh kita butuh 1 jam 3 menit. Hasil yang tergolong wajar. Oke, sekarang untuk Netflix, dia sudah wideband L1, ya sudah bisa streaming sampai Full HD dan dukungan untuk HDR10 juga sudah ada di sini. Untuk YouTube streaming bisa sampai 4K 60 dan sudah support HDR. Sayangnya streaming terasa agak kurang mulus ya kalau pakai resolusi gitu. Saran kami streaming di resolusi 2K atau Full HD aja lah biar lebih mulus. Lagian juga layarnya nggak 4K kan ya. Lanjut untuk haptic feedback. Secara umum getaran dihasilkan sudah terasa halus, namun rasanya agak sedikit kurang kuat aja. Untungnya kita bisa atur jadi lebih kuat lewat menu pengaturan di keyboardnya. Lalu untuk Wi-Fi sharing bagaimana? Di sini ada ya, tinggal nyalakan saja fitur hotspot saat sedang terhubung ke Wi-Fi. Nah, kita bisa share tuh koneksi Wi-Fi kita ke device-device kita yang lain. Nah, untuk harga, Honor 400 ini hadir dengan satu varian RAM dan storage saja, 12/512 aja. Harganya ada di kisaran 6.999.000. Nah, untuk pre-order ini bisa secara online lewat Honor official online e-commerce di Shopee dan Eraspace, atau bisa juga secara offline di official Honor Experience Store, Erafone dan toko offline lainnya. Nah, untuk detail lengkapnya cek di kolom deskripsi aja ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, SoC yang digunakan memang bukan generasi terbaru. Walaupun demikian, performanya masih terasa cukup untuk penggunaan harian ini ya. Lalu ada beberapa keterbatasan teknis pada kameranya seperti yang udah dibahas dalam pengujian tadi. Kemudian IP rating ini memang belum yang bisa dicemplungin ke dalam air ya, IP66. Tapi udah lumayan lah ya, paling nggak ada daya tahannya di sini. Lalu fitur AI-nya ini online semua, jadi harus terhubung ke internet kalau mau digunakan. Nah, dari sisi menariknya, pertama, fitur AI-nya melimpah dan fungsional, bukan gimmick, fungsional banget ya. Lalu dukungan untuk layanan dan fitur kekinian dari Google itu sudah ada semua di sini. Desainnya juga elegan, mewah nih. Baterainya gede 6000 mAh, tapi bodinya terbilang lumayan tipis dan ringan untuk baterai sebesar ini. Kualitas kameranya asik nih ya. Lalu storage-nya besar, setengah terabyte ya. Layarnya udah AMOLED 120Hz, brightness juga cukup tinggi, bahkan tinggi banget sebetulnya. Lalu ada in-display fingerprint scanner, bezel juga udah tipis, udah rapih, ada rating IP66 untuk proteksi air dan debu, ada infrared blaster buat yang nyari ya, ada dukungan eSIM juga di sini, sensor-sensor juga lengkap, paket penjualan juga lengkap, masih dilengkapi dengan charger, case, juga ada screen protector di sini ya. Jadi lengkap lah ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira smartphone ini cocoknya buat siapa sih? Tentunya ini cocok buat yang ingin merasakan smartphone dengan fitur AI yang melimpah, tapi budgetnya belum menjangkau ke smartphone yang kelas-kelas flagship. Lalu buat yang ingin mencoba smartphone dari Honor untuk pertama kali, wah jelas ini cocok banget nih, ini memuaskan sekali. Kita bisa merasakan kemampuan smartphone kelas atas tanpa perlu keluar budget untuk kelas flagship. Ya, dengan budget 6 jutaan ini bisa jadi opsi yang sangat menarik. Kamera mumpuni, software mumpuni, desain keren, baterainya oke, charging juga lumayan kencang, RAM dan storage-nya besar. Dipakai gaming berat pun masih lumayan oke di sini. Jadi ini akan cocok buat kalian yang mencari smartphone all-rounder alias serba bisa untuk berbagai kebutuhan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.